Pemirsa, tahukah Anda apa itu radikal bebas? Radikal bebas merupakan suatu molekul yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel jika jumlahnya berlebih dalam tubuh. Dan tanpa sadar, sehari-hari Anda selalu terpapar radikal bebas. Sebab, dari paparan sinar matahari, polusi udara, hingga aktivitas fisik yang terlalu berat pun dapat menyebabkan Anda terpapar radikal bebas. Dampaknya, secara diam-diam, efek radikal bebas dapat membuat tubuh Anda mengalami masalah. Apalagi jika Anda memiliki riwayat penyakit, seperti hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Ketika orang mengalami hipertensi, banyak masalah yang sudah terjadi pada penderita hipertensi, salah satunya kerusakan jaringan. Ini akan berdampak pada tubuh membutuhkan oksigen lebih banyak, baik untuk proses perbaikan jaringan atau untuk proses kehidupan normal. Ketika oksigen lebih banyak dari normal, terjadi proses oksidasi. Oksidasinya berlebih tentunya, nggak sama dengan pada kondisi orang yang sehat normal. Jika proses oksidasi terjadi secara berlebihan, maka tubuh akan mengalami stres oksidatif atau suatu keadaan jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Dan dampaknya, pada penderita hipertensi, kerusakan pembuluh darah bisa menjadi semakin berat, bahkan bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dari serangan jantung hingga stroke. Kalau dua-duanya terjadi, hipertensi terjadi, oksidasi berlebih terjadi, Anda berisiko punya masalah yang lebih mengkhawatirkan, ada risiko komplikasi. Solusi, pertama, menjalankan pola hidup sehat. Kedua, tetap konsumsi obat-obatan dari dokter Anda. Ketiga, tambahkan antioksidan untuk mengurangi dampak radikal bebas yang ada dalam tubuh Anda, baik dari dalam maupun dari luar. Yuk, pakai antioksidannya supaya kita bisa lebih sehat. Salam sehat pemirsa. Apa kabar? Semoga pemirsa di rumah selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Pastinya kita hadir di sini untuk memberikan cara tepat hidup sehat, Edwin. Pemirsa, Anda pasti bertanya-tanya, kenapa ada baju astronot di belakang kita, Edwin? Kenapa tuh? Kenapa? Oke, kita kasih tahu ya ceritanya. Jadi cerita singkatnya dulu, astronot ini dalam kondisi di mana luar angkasa yang sifatnya keras sekali, bertahun-tahun, kondisinya itu jauh dari bumi pasti, Edwin ya. Berarti artinya jauh dari bantuan medis. Jadi mereka jangan sampai terkena yang namanya hipertensi. Aduh, jangan ya sampai. Kan? Perlu yang namanya nutrisi antioksidan, mineral, lalu vitamin yang tepat untuk menjaga kesehatan daripada astronot itu sendiri. Karena begini pemirsa, karena kalau mereka kekurangan kebutuhan nutrisi, terutama antioksidan, vitamin dan juga mineral, akan berdampak bagi kesehatan mereka selama bekerja di luar angkasa. Betul. Nah, antioksidan, vitamin dan mineral ada terdapat dalam buah, sayur-sayuran dan bahan lainnya. Tapi yang jadi kendala, berapa banyak mereka harus membawa semua bahan-bahan yang masih dalam bentuk buah, sayuran atau kandungan antioksidan dan lainnya selama di luar angkasa. Seberapa banyak coba? Banyak dong, dan yang pasti bukan hanya banyak, tapi karena memang waktunya bertahun-tahun, otomatis buah-buahannya sudah tidak segar lagi, ya kan? Nah, maka dari itu pemirsa, sejak tahun 2005, para ilmuwan Nugevity Ameriscience berkolaborasi nih dengan Badan Antariksa dan juga Departemen Pertahanan AS dalam pengembangan teknologi nutrisi untuk meningkatkan kesehatan dan juga kinerja para astronot untuk menangkal radikal bebas, mengurangi stres radiasi dan juga oksidatif bagi para astronot. Ya, terciptalah salah satunya produk Evolife AS10 ini yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Karena produk ini memiliki 10 kandungan antioksidan, vitamin dan mineral lengkap. Pastinya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kami hadirkan untuk Anda juga supaya masyarakat Indonesia bisa konsumsi juga. Betul. Nah, nanti kita akan bahas detail kandungannya apa dan manfaatnya apa saja. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan dengan narasumber kali ini. Di sini sudah ada Mbak Preti dan Mbak Lula. Salam sehat. Salam sehat. Segar namanya ya. Segar dong. Jadi pemirsa, yang kita mau bahas hari ini adalah pertama, apa itu namanya radikal bebas? Siapa dia? Kenapa kita harus waspada dengan yang namanya radikal bebas? Jadi permasalahannya gini, si radikal bebas disebut bebas karena sebetulnya si molekulnya ini nih tidak stabil, kayak satu. Kemudian tuh reaktif banget. Jadi memang dia sensi, dia pengennya nempel-nempel supaya dia bisa stabil. Baper banget dia ya? Betul. Tapi waktu dia nempel-nempel itu dia bisa merusak semua yang dia tempeli ini. Bisa sel kita yang rusak, bisa jaringan kita yang rusak. Karena itu juga
kita cerita bahwa radikal bebas ini nih akan banyak ditemukan di tubuh kita. Karena memang dapatnya dari luar dapat, dari dalam dapat. Yang dari dalam tuh yang paling gampang begini nih pemirsa. Kalau berarti berpikir bahwa jauh-jauh kok saya nggak pernah yang aneh-aneh makannya, nggak pernah ajaib-ajaib juga kok hidupnya. Biar tahu aja dari proses pernafasan dihasilkan radikal bebas. Dari proses metabolisme dihasilkan radikal bebas. Apalagi kalau misalkan Anda nih ya dalam keadaan lagi stres secara fisik, capek banget, lagi sakit, gaji belum keluar gitu ya. Itu juga produksi radikal bebasnya tambah banyak. Betul sekali. Kita sama-sama lihat ya pemirsa di rumah, di sini ada ilustrasi nih gambaran bahwa radikal bebas dapat merusak sel tubuh yang masih sehat. Ketika sel tubuh yang masih sehat terserang dengan radikal bebas, maka mengalami kerusakan. Nah, kerusakan dari sel tubuh itu sendiri juga menjadi radikal bebas untuk sel-sel tubuh lainnya masih sehat. Jadi dia ngajak gitu. Jadi ngajak-ngajak ini kayak orang ketiga ngerusak aja nih kerjanya ya. Gitu ya. Salah ya. Enggak, intinya adalah ada efek bola salju, ada efek domino yang terjadi pada tubuh kita ketika kita terpapar radikal bebas yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri maupun ada di mana-mana. Dampaknya sendiri ke dalam tubuh kita ya, ke misalnya secara visual atau ke dalam organ-organ dalam tubuh kita seperti apa, Mbak? Sebetulnya kalau kita ngomongin radikal bebas itu yang kelihatan langsung barangkali ya, yang kelihatan ya. Ini adalah yang di kulit. Ini adalah penuaan dini. Aging nih ceritanya, aging prosesnya bisa tiba-tiba lebih cepat terjadi untuk orang-orang yang terpapar radikal bebas lebih banyak dan kemudian tidak diselesaikan permasalahan radikal bebas ini. Bisa dilihat ya bagaimana kemudian flek-flek hitam, cerah atau tidak cerahnya kulit, sampai kepada kerutan ini berhubungan sekali dengan radikal bebas. Jadi kalau bisa ketemu orang umurnya sama, kok beda banget ya mukanya ya? Apa karena perawatan? Bukan cuma perawatan, tapi lebih ke arah radikal bebas di sana paparannya. Nah, itu kan yang tampak di luar. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya yang tidak tampak nih, yang ada di dalam tubuh kita, yaitu di dalam darah dan pembuluh darah kita. Orang dengan hipertensi itu produksi radikal bebas di dalam tubuhnya sendiri sudah meningkat. Ditambah lagi nih, orang yang belum mengalami hipertensi tetapi terpapar dengan radikal bebas yang ada di mana-mana itu dapat memicu terjadinya proses stres oksidatif yang tadi sudah dijelaskan oleh video di Bang Paidon. Dan terlebih lagi nantinya stres oksidatif ini sendiri dapat berujung mempercepat proses penyumbatan pembuluh darah yang akhirnya tekanan darah menjadi semakin tidak terkendali. Ketemu nih. Tambahannya si hipertensi hubungannya antara radikal bebas dengan hipertensi nih Edwin ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong hipertensi, banyak sekali anak-anak muda juga mengalami hipertensi. Tensinya tidak terkendali. Tapi ternyata kita kan punya namanya sistem pertahanan tubuh, imunitas ya, antibodi. Dan ini kan merupakan salah satu senjata kita melawan yang namanya radikal bebas. Tapi ternyata hipertensi, menurunnya sistem kekebalan tubuh dan juga radikal bebas berkaitan satu sama yang lainnya. Saling berikatan. Dan padahal gini, kalau hipertensi meningkatkan radikal bebas. Tapi di sisi lain, radikal bebas ini kan akan merusak sel dan jaringan. Sementara kalau bicara mengenai hipertensi pemirsa, kita biasanya udah tahu mengerti ada yang nama zat yang namanya nitric oxide. Yang harusnya kalau kemudian tensi lagi tinggi, nitric oxide akan dikeluarkan, pembuluh darah akan melebar dan akan jadi lebih lentur supaya tensinya turun. Tapi dengan adanya radikal bebas, nitric oxide nggak keluar seperti seharusnya. Jadi bagaimana muter dia di sana? Hipertensi meningkatkan radikal bebas menyebabkan tensinya tidak terkendali. Itu mengapa para astronot yang ada di luar angkasa ya, dia harus menjaga betul tekanan darah mereka dengan baik. Karena memang kita tahu nih orang-orang yang bekerja di luar angkasa, para astronot ini kan terpapar radikal bebas yang begitu tinggi. Makanya mereka harus mencari cara tuh untuk mengendalikan paparan radikal bebas agar tekanan darahnya tetap dalam keadaan baik. Nah berarti di sini kita membutuhkan solusinya Edwin dan pastinya ya Mbak Lula dan Mbak Preti ya, pemirsa di rumah, kita tidak bisa menghindari yang namanya paparan radikal bebas. Betul sekali. Harus ada istilahnya senjata yang mampu untuk menangkal radikal bebas. Kita balas kembali ya. Kita balas kembali istilahnya ya. Bisa dijelaskan Mbak Lula? Selalu ada yang disebutkan, ada yang namanya antioksidan, antinya radikal bebas. Ya, sayangnya antioksidan ini kita dapatkan dari mana sih sebetulnya? Dari buah dan sayur. Berapa banyak buah dan sayur yang harus kita konsumsi untuk menyelesaikan radikal bebas yang didapat dari luar dan dari dalam?
Ingat, bernafas aja kita dapat radikal bebas. Kita bernafas berapa kali nih udah narik nafas selama kita ngobrol di sini. Iya, betul sekali. Sebetulnya begitu banyak radikal bebasnya macam-macamnya, jadi berarti kita juga memerlukan antioksidan yang bermacam-macam juga untuk menyelesaikan si radikal bebas tersebut. Nah, kira-kira antioksidan jenis apa saja yang kita butuhkan, terutama kalau tensi kita tidak terkendali? Sebetulnya kalau bicara mengenai antioksidan, yang keren-kerennya nih, yang kita ngomongnya top of the topnya ya. Satu ada yang namanya alga merah. Ini keluar yang namanya astaxanthin. Ini tinggi sekali yang namanya antioksidannya. Super lah dia gitu. Kita punya juga yang namanya marigold. Ini adalah satu bunga sebetulnya yang tapi memang harus diekstrak dulu untuk mendapatkan si antioksidannya. Iya, ditambah lagi dengan ekstrak dari pine bark atau ekstrak pohon pinus yang memang banyak sekali fitofitokimia yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung, membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan juga meningkatkan kualitas darah. Terlebih lagi ada juga nih ekstrak buah-buah sitrus. Kalau kita berbicara masalah buah sitrus ini nggak cuma jeruk aja, tapi banyak jeruk, lemon, jeruk nipis, masih banyak banget jenis-jenis yang lain. Dan memang di dalam ekstrak buah-buah sitrus itu mengandung bioflavonoid, vitamin-vitamin, mineral-mineral dan juga fitokimia lain yang bisa membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan membantu menjaga kesehatan jantung kita. Jadi penting sekali sebenarnya kandungan antioksidan itu ya Mbak Preti, Mbak Lula. Karena itu pemirsa kita di sini membutuhkan yang namanya kandungan antioksidan dalam bentuk suplementasi. Itu Begitu ya? Iya, betul sekali. Tetapi kalau misalnya mau konsumsi suplementasi antioksidan juga harus yang tepat nih pemirsa di rumah. Yang pertama adalah kalau bisa satu suplementasi antioksidan udah lengkap semua ada di dalamnya. Sehingga lebih mempermudah dan lebih efektif dalam pengonsumsian. Itu satu. Lalu yang kedua adalah kadarnya. Kadar antioksidan, vitamin dan mineralnya harus mencukupi kebutuhan kita, tidak terlalu berlebih dan tidak terlalu berkurang. Nah, selain itu terbuat dari bahan-bahan alami ya Mbak Lula ya. Bahan-bahan alami yang tidak mengandung pewarna maupun pengawet buatan. Kenapa? Karena kalau suplementasinya ada pewarna maupun pengawet buatan atau ada senyawa-senyawa kimia yang lain, alih-alih kita bisa mendapatkan manfaat antioksidan, yang ada malahan kita terpapar dengan radikal bebas akibat pewarna dan pengawet buatan tersebut. Saya tambahkan yang barangkali juga yang harus penting sekali kan, kadang-kadang ada yang suka menyombongkan diri ya, saya udah minum ini loh vitamin C sekian ribu begitu ya. Harus diingat sebetulnya kalau tidak larut dengan baik tidak mungkin bisa diserap. Jadi kalau misalkan mendapatkan suplemen yang kemudian daya serapnya kecil atau daya larutnya itu kecil, berarti kita makan 1000 pun jangan-jangan yang masuk cuma 100. Jadi harus dimengerti pemirsa di rumah bahwa memilih antioksidan ini ada beberapa tipsnya. Salah satunya adalah daya larutnya supaya daya serapnya bisa maksimal. Dan ngomong antioksidan kan namanya suplementasi. Ini sudah pasti lifestyle ya, sudah harus, sudah wajib. Kebutuhan. Jadi kalau saya bilang kita nih berteman mesra dengan radikal bebas. Karena itu kita harus mengerti. Kita selalu punya resiko di mana sel dan jaringan kita akan rusak. Apalagi kalau kita sudah punya hipertensi. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah menyeimbangkan. Ya, karena kita juga perlu radikal bebas, terutama untuk sistem imunitas kita ya. Ya, betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat antioksidan ini, manfaatnya untuk orang yang tensinya tinggi sekali ini bagaimana? Dengan mengkonsumsi suplementasi antioksidan melawan paparan radikal bebas itu dapat membantu menjaga kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah dan mencegah progresivitas atau perkembangan dari penyumbatan pembuluh darah sehingga tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Begitu. Ayo pemirsa, kalau Anda sudah mengerti bahwa radikal bebas ini ada di sekitar kita, sudah saatnya Anda mengkonsumsi antioksidan. Apalagi kalau Anda memiliki yang namanya penyakit hipertensi. Saatnya Anda konsumsi antioksidan sekarang. Betul banget, Evolife AS10 suplemen dengan 10 antioksidan dengan bahan baku pilihan yang dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang lengkap. Kandungannya mencukupi asupan kebutuhan harian Anda, sehingga Evolife AS10 jadi suplemen yang wajib Anda konsumsi. Pastinya, karena Evolife AS10 ini selain kandungannya lengkap, daya larutnya ini juga
tinggi pemirsa ya, dapat terserap dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi Evolife AS10 dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Jadi inilah waktunya yang tepat untuk Anda menghubungi nomor tertera di layar kaca Anda, karena call center kami akan membantu Anda dengan menjelaskan lebih detail dan cara mendapatkannya. Iya, sekali lagi pemirsa, inilah waktu yang paling tepat untuk menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Pemirsa, call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara lebih detail dan cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, konsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, dari tadi kita akan membahas ya dampak dari radikal bebas yang ternyata tuh dahsyat sekali ya, Dwin. Iya, ini cukup serius ya. Cukup serius ya, sangat serius sih kalau saya bilang ya. Apalagi kalau tensinya tinggi nih. Nah itu dia, apalagi kalau Anda sudah ada tekanan darah tinggi, erat sekali kaitannya dengan radikal bebas. Tapi kita nggak hanya terpaku pada masalah, kita harus cari solusinya. Sudah ada solusinya, yaitu antioksidan. Saya mau nanya Mbak Preti, berarti kandungan antioksidan yang baik untuk penderita hipertensi itu seperti apa? Iya, jadi sebelum saya jawab, saya mau kasih introduksi dulu. Mungkin banyak orang di sekitar kita yang mengalami hipertensi, terus udah gaya hidup sehat, udah konsumsi obat sesuai anjuran dokter, tapi kok tekanan darahnya masih aja ya tinggi. Nah, bisa jadi memang tubuh Anda mengalami kekurangan antioksidan sehingga radikal bebasnya terus-menerus merusak pembuluh darah Anda, kapasitas untuk memproduksi nitrik oksidnya mengalami penurunan. Nah, kita jaga lagi kualitas pembuluh darah kita dengan mengonsumsi antioksidan yang tepat. Tadi kan kita udah bahas ya pada segmen sebelumnya, ada alga merah yang mengandung astaxanthin, ada pine bark, lalu ada buah-buah sitrus, lalu ada juga bunga marigold. Nah, ditambah lagi nih dengan ada antioksidan berupa resveratrol. Lalu ada alpha lipoic acid, ada kolin, dan juga ada inositol. Nah, tambahan 4 ini mampu menjaga kelenturan dari pembuluh darah, sehingga pembuluh darah yang lentur otomatis tekanan darahnya menjadi lebih mudah terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, bisa membantu mencegah terjadinya progresivitas penyumbatan pembuluh darah. Ingat loh, ketika pembuluh darah kita tersumbat semakin kaku, maka tekanan darah kita semakin tinggi. Nah, di sini kita cegah nih, jangan sampai dia semakin sempit agar tekanan darahnya tetap dapat terkendali dengan baik. Iya, apalagi kita dikepung dengan yang namanya radikal bebas, pemirsa. Setiap hari kita, apalagi di kota-kota besar, sudah menjadi juara dunia untuk namanya polusi yang paling polusi. Iya, betul sekali. Jadi mau menghindar kemana pemirsa? Anda masuk rumah pun ada tetap menghirup yang namanya polusi itu. Terus kalau Anda merokok, wah itu udah deh. Nggak usah sekolah pun kita tahu itu radikal bebas. Limbah. Kita tidak pernah tahu limbah yang kita ada di sungai maupun di air yang kita minum maupun apapun itu di sekitar kita, air dan tanah tercemar, ini semuanya radikal bebas, dikepung benar-benar. Tambah lagi nih. Apa lagi tuh? Nah, makanan-makanan zaman sekarang Junk food banyak kita yang olahan, betul sekali. Ditambah lagi ada sayur dan buah-buahan yang mengandung pestisida. Itu dia. Itulah radikal Karena bebas. nggak mungkin ya, satu Indonesia makannya organik semua, mahal. Susah juga ya, dicarinya ya. susah. Memang sih kita maunya begitu, tapi ternyata kenyataannya pemirsa, kita tidak bisa yang namanya menghindar 100% dari radikal bebas. Betul, karena kita tidak bisa terhindar dari namanya radikal bebas, kita harus mencari solusinya. Tadi Mbak Preti sudah menjelaskan antioksidan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, khususnya nih untuk Anda yang sudah menderita tekanan darah tinggi. Nah, kalau mineral dan juga vitaminnya seperti apa, Mbak? Kalau vitamin dan mineral ini memang cukup banyak ya. Jadi pada dasarnya dibutuhkan dari mulai vitamin A, vitamin B, vitamin D3, vitamin C, vitamin E, vitamin K dibutuhkan. Nah, khusus nih untuk mineral, ada yang khusus nih ya, ada magnesium, selenium, zinc dibutuhkan. Jadi memang kalau ditanya vitamin dan mineral yang dibutuhkan cukup banyak begitu. banyak. Kalau misalkan mau ngambil satu-satu, saya sebutin udah berapa banyak tuh, udah berapa botol, beda-beda pastinya. Nah, pemirsa di rumah juga pasti lupa lagi tuh apa tadi ya vitamin dan mineralnya. Tenang. Makanya itu nggak perlu pusing lagi sekarang pemirsa. Cukup sekarang sudah ada di hadapan Anda satu botol, ini bisa mencakup seluruhnya. Ya, jadi 10 kandungan antioksidan dari Evolife AS10 ini dapat melengkapi kebutuhan harian antioksidan Anda karena ada mineral dan juga vitaminnya lengkap. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula apa yang harus kita butuhkan ya untuk kita konsumsi sehari-hari
gitu Ya, Edwin. tapi tidak cuma itu pemirsa. Jadi Evolab AS10 ini sudah melalui namanya standarisasi di mana pemeriksaan quality controlnya ada 50 tahap lebih. Di sini kebanyakan suplemen itu tidak melewati segitu besar dan juga standarnya tinggi sekali. Sudah level antariksa. Digunakan oleh para astronot dan di sini no room for error. Betul. Tidak ada ruangan untuk Nggak kesalahan ada. sekecil apapun. Benar Karena akan sekali. dibawa ke luar angkasa. Jadi kalau misalnya Anda suka sekali dengan namanya makanan atau suplemen yang alami, ini juga ada sertifikasi, sudah lulus BSCG. Jadi Banned Substance Control Group, di mana kita jamin di sini tidak ada namanya obat-obatan. Betul, Aman. betul. Dan karena memang kandungannya lengkap, rasanya nih pemirsa sayang sekali kalau kita tidak memaksimalkan apa yang ada dalam kandungan dari AS10 itu. Jadi yang harus diperhatikan sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Mbak Lula. Daya larutnya ini harus tinggi. Agar apa? Agar daya serapnya ke tubuh kita bisa lebih optimal. Nah, AS10, Evolife AS10 ini dengan biorelease, daya larutnya lebih dari 95%. Artinya ini hampir terserap secara maksimal. Iya, jadi kita nggak rugi ya. Nggak rugi dong. Saya mau beli sesuatu, saya mau serap semuanya Iya, dong. jangan sampai minumnya udah beberapa botol beragam-ragam gitu ya, banyak-banyak, tapi ternyata daya larutnya rendah. Bener. Kalau daya larutnya rendah, boro-boro mau diserap, alhasil akan dibuang kembali dari tubuh kita. Jadi kalau ada angka 1000 di sana, jangan-jangan yang terserap cuma 100. Ya. Nah, sekarang kita punya angka 1000, Sayang. 1000-1000-nya kita bisa dapatkan, kan itu yang optimal ya. Betul sekali. Apalagi kalau kita menjalankan pola hidup sehat. Betul. Saya yakin kok kita menyerapnya juga lebih maksimal. Betul. Iya. Setuju. Pemirsa, saya yakin di detik ini Anda mengerti bahwa hidup kita ini dikepung oleh radikal bebas dan kita semua membutuhkan antioksidan. Apalagi kalau Anda penderita hipertensi, karena hipertensi sendiri akan menambahkan radikal bebas di dalam tubuh Anda. Tapi ingat, tahap selanjutnya pilih antioksidan yang kemudian sudah lengkap sehingga Anda sudah tidak repot lagi untuk memilih atau berhitung. Dan tambahannya adalah hati-hati dengan daya serap atau daya larut. Jangan sampai Anda mengkonsumsi antioksidan yang rasanya sudah cukup, ternyata tidak cukup. Ayo pemirsa, kita konsumsi antioksidan dari sekarang. Terima kasih Mbak Lula, Mbak Preti ya atas penjelasan dan ajakannya untuk masyarakat Indonesia nih agar segera mengkonsumsi antioksidan dengan vitamin dan juga mineral yang lengkap. Ya, pemirsa, kita ulangi lagi ya. Kenapa Evolife AS10 ini hadir di Indonesia? Jadi begini ceritanya. Awalnya dikonsumsi para astronot, dibutuhkan ketika di luar angkasa. Karena kebutuhan nutrisi antioksidan, vitamin dan mineral penting untuk meningkatkan kesehatan tubuh mereka. Betul Edwin, jadi sejak tahun 2005 para ilmuwan Nugevity Ameriscience berkolaborasi dengan Badan Antariksa dan juga Departemen Pertahanan AS dalam pengembangan teknologi nutrisi nih untuk meningkatkan kesehatan dan juga kinerja para astronot. Jadi untuk menangkal radikal bebas dan mengurangi yang namanya stres radiasi dan oksidatif bagi para astronot. Ya, terciptalah salah satunya produk Evolife AS10 ini yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Karena produk ini memiliki 10 kandungan antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap. Pastinya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, kami hadirkan untuk Anda juga supaya masyarakat Indonesia bisa konsumsi juga. Yes, betul sekali. Jadi Evolife AS10 ini adalah suplemen dengan 10 antioksidan dengan bahan baku yang pastinya pilihan terbaik, dilengkapi dengan vitamin dan juga mineral yang lengkap. Kandungannya ini pemirsa mencukupi asupan kebutuhan harian kita. Sehingga Evolife AS10 menjadi suplemen yang wajib kalau Anda konsumsi. Nah, tidak hanya itu, Evolife AS10 dengan daya larut yang tinggi dapat terserap oleh tubuh kita. Dengan mengkonsumsi Evolife AS10 dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Ya, jadi tunggu apa lagi pemirsa? Inilah waktu yang tepat untuk menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Karena call center kami akan siap untuk membantu Anda dan menjelaskan lebih detail lagi tentang AS10 ini dan cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, Konsumsi Evolife AS10 sekarang juga.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.